Dalam penggunaan obat itu ada aturannya dan tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Nah, aturan tersebut disebut dengan dagu sibu, yaitu dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat dengan baik dan benar. Poin pertama dari dagu sibu yaitu atau dapatkan. Konsep dari poin pertama di sini adalah dalam mendapatkan obat yang berkualitas tidak bisa dibeli secara sembarangan, tapi harus pada tempat yang benar, yaitu di sarana pelayanan resmi obat seperti apotik, toko obat berizin, klinik, dan rumah sakit, agar obat yang dibeli dapat terjamin manfaatnya, kualitasnya, dan juga keamanannya. Penggolongan obat berdasarkan logo pada kemasan dapat membantu kita loh untuk memperoleh obat di tempat yang resmi. Ada golongan obat bebas terbatas, obat wajib apotik, obat keras, bahkan ada obat golongan narkotika dan psikotropika. Pertama, obat bebas. Memiliki tanda berupa lingkaran hijau dan dapat dibeli secara bebas tanpa resep dokter di apotik dan toko obat berizin. Kedua, obat bebas terbatas. Golongan ini memiliki tanda berupa lingkaran biru dan dapat dibeli secara bebas tanpa resep dokter di apotik dan toko obat berizin yang disertai dengan adanya peringatan khusus, yaitu dari P1 hingga P6. Ketiga, obat wajib apotik. Golongan ini memiliki tanda berupa lingkaran merah dengan huruf K di dalamnya, di mana obat wajib apotik dapat dibeli secara bebas di apotik tanpa resep dokter, yang harus diserahkan oleh apoteker. Keempat, obat keras. Golongan ini memiliki tanda yang sama dengan obat wajib apotik, yaitu berupa lingkaran merah dengan huruf K di dalamnya, di mana obat keras harus dibeli dengan resep dokter. Kelima, psikotropika. Golongan ini juga memiliki tanda yang sama dengan golongan obat keras, yaitu berupa lingkaran merah dengan huruf K di dalamnya, di mana obat golongan ini harus dibeli dengan resep dokter dan peredarannya sangat diawasi loh, sehingga peredarannya harus dilaporkan. Kemudian yang terakhir yaitu golongan narkotika. Nah, golongan obat narkotika ini biasanya ditandai dengan lingkaran yang di dalamnya terdapat tanda palang berwarna merah, di mana golongan ini harus dibeli dengan resep dokter dan peredarannya sangat diawasi, sehingga peredarannya pun harus dilaporkan. Nah, selain keenam golongan obat tersebut, terdapat pula penggolongan lain dari obat berupa penggolongan obat tradisional, meliputi jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka, di mana obat-obatan tersebut dapat dibeli secara bebas tanpa resep dokter di apotik dan toko obat berizin. Pada saat membeli obat, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu nama obat dan zat aktif, logo obat, nomor izin edar atau nomor registrasi obat, batas kadaluarsa obat, kemasan obat, nama dan alamat industri farmasi obat, indikasi obat, dan efek samping obat. Selanjutnya, poin kedua dari dagu sibu yaitu gu atau gunakan. Artinya, dalam menggunakan obat harus sesuai dengan indikasinya dan sesuai dengan diagnosa dari penyakitnya. Yang harus dilakukan yaitu dengan cara mengamati informasi apa saja yang diperoleh dari keterangan yang tertera pada kemasan atau label obat. Jadi, sebelum menggunakan obat, terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu dosis, frekuensi, dan durasi penggunaan obat. Poin pertama, yaitu dosis. Dosis ini merupakan takaran obat yang dibutuhkan untuk mencapai efek pengobatan, di mana dia itu bergantung pada jenis penyakit, usia, dan berat badan pasien.
Poin kedua yang harus diperhatikan yaitu frekuensi dalam minum obat. Hal tersebut bertujuan agar kadar obat dalam tubuh kita tetap dalam kondisi yang sesuai untuk terapi pasien. Karena kandungan obat yang ada dalam tubuh memiliki jangka waktu tersendiri untuk bekerja. Poin terakhir yang perlu diperhatikan yaitu durasi penggunaan obat. Durasi penggunaan obat adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai efek pengobatan yang diharapkan. Jangan lupa, sebelum menggunakan obat, pastikan obat masih dalam kondisi yang baik dan tidak rusak. Apabila setelah menggunakan obat timbul gejala seperti gatal-gatal, ruam, bintik merah pada kulit atau reaksi merugikan lainnya, segeralah hentikan penggunaan obat dan lakukan periksa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Poin ketiga dari dagu sibu selanjutnya yaitu si atau simpan. Jadi, dalam menyimpan obat tidak bisa dilakukan secara sembarangan loh. Penyimpanan obat harus tepat agar obat tidak mudah rusak dan tetap berkhasiat. Berikut merupakan beberapa hal yang harus diperhatikan ketika menyimpan obat di dalam rumah. Letakkan obat di tempat terpisah dengan kondisi kering, tidak lembab, dan terlindung dari sinar matahari langsung. Jangan melepaskan etiket atau label pada wadah obat, karena di sana tercantum informasi penting seperti nama pasien, dosis, cara penggunaan obat, dan informasi penting lainnya yang seputaran obat tersebut. Jangan lupa untuk selalu memperhatikan dan ikuti aturan penyimpanan obat sesuai yang diinformasikan pada kemasan. Letakkan obat jauh dari jangkauan anak-anak, dan sebaiknya tidak menyimpan obat pada mobil. Hal tersebut karena suhu di dalam mobil tidak stabil sehingga akan dapat merusak obat tersebut. Obat dapat rusak selama masa penyimpanan, walaupun belum melampaui batas kadaluarsanya loh. Obat yang rusak biasanya berupa terjadi perubahan pada warna, bentuk, bau, dan juga rasanya. Untuk obat dengan bentuk sediaan cair, jangan disimpan dalam lemari pendingin, tetapi disimpan pada suhu kamar ya. Maka dari itu, selalu perhatikan petunjuk yang tertera pada kemasan obat. Sebaliknya, obat untuk vagina, anus yang dapat meleleh pada suhu kamar justru harus disimpan pada lemari pendingin. Tapi, jangan disimpan dalam freezer ya. Obat dalam bentuk aerosol atau spray bersifat mudah meledak. Maka dari itu, jangan simpan obat tersebut pada suhu yang tinggi. Apabila obat sudah rusak atau melewati batas kadaluarsa, maka obat harus segera dibuang. Poin terakhir yaitu yang keempat dari dagu sibu yaitu bu atau buang. Pembuangan obat merupakan kegiatan penyelesaian terhadap obat yang tidak terpakai karena kadaluarsa, rusak, ataupun mutunya sudah tidak memenuhi standar yang berlaku. Dalam membuang obat juga tidak bisa sembarangan loh. Ada beberapa prosedurnya. Pertama, hilangkan semua label dari wadah obat. Untuk obat tablet atau kapsul sebelum dibuang harus dihancurkan terlebih dahulu ya. Lalu, masukkan ke dalam plastik dan campurkan obat dengan tanah, air, atau bahan-bahan kotor lainnya. Untuk obat dengan bentuk sediaan cair, buanglah isi obat pada saluran air yang mengalir. Kemudian, kemasan dari obat dalam bentuk strip, blister, atau tube harus dirobek atau digunting terlebih dahulu sebelum dibuang ya. Lain halnya dengan obat dalam kemasan botol atau pot, maka tutup botol dan wadah harus dibuang secara terpisah. Jadi, agar obat dapat memberikan manfaat bagi tubuh, maka ingat selalu dagu sibu, yaitu dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat dengan baik dan benar. Jangan lupa untuk selalu berkonsultasi dengan apoteker
guna mendapatkan obat yang aman dan berkualitas.